Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Hikmah Ramadan. Dan hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga limpahan keberkahan tentunya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam Ramadan, bulan suci yang penuh berkah ini tepatnya pada hari ini 2 Ramadan 1447 Hijriah. Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai pemirsa di rumah tentunya dalam program Hikmah Ramadan. Dan hari ini pemirsa kita akan mengupas tuntas suatu tema yang sangat menarik dan dekat sekali dengan kita, yaitu terkait dengan kelompok yang dirindukan surga. Sebuah tema yang mengajak kita untuk merenung kelompok seperti apa yang mendapatkan kemuliaan tersebut serta bagaimana agar kita dapat menjadi bagian dari kelompok tersebut untuk menjadi kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sudah hadir seorang narasumber dan seorang mubalik yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan tausiah yang penuh hikmah kepada kita semua, yaitu Gurunda Kiai Haji Syarifuddin Yakub MHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita tepatnya 2 Ramadan Ustaz, sudah berjumpa kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Iya. Insya Allah kita akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW ya Amin. Ustaz. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa, kita tidak berdua saja Ustaz di sini tentunya Ustaz ya. Sudah ada hadir di studio juga jemaah-jemaah atau bunda-bunda dari Forum Komunikasi Majelis Taklim dari Sukamaju, Kelurahan Sukamaju. Assalamualaikum bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, bajunya putih, pink merona nih hijabnya. Dengan pink merona hijabnya tentunya hari ini tentunya puasa bunda hari ini ya. Insya Allah puasa ya. Coba kalau misalkan hari ini puasa dan semangat untuk datang hari ini tausiah kita, boleh kita coba tes hikmah dan tagline kita hari ini ya bunda ya. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Nah, kejingaannya memang kalau lagi puasa tuh bunda ya. Sedikit lemes tapi tentunya kita tetap semangat ya untuk memberikan ataupun mendapatkan ilmu dalam tausiah kita pada hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita memulai rangkaian acara tausiah kita hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah Cindy Aulia Wulandari yang akan membacakan Al-Quran surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Korea yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, melanjutkan tema kita tadi terkait dengan kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita dijelaskan terlebih dahulu, Ustaz? Mungkin ada ciri khusus kelompok tersebut atau bagaimana cara kita untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu dari kelompok Forum Komunikasi Majelis Taklim Sukamaju yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah sore hari ini dengan izin dan ridha Allah kita dapat bertemu di studio ini untuk membahas tema 4 kelompok yang dirindukan surga. Salawat dan salam semoga dilimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan pada 4 kelompok, 4 rombongan. Arba'ati nafarin itu 4 rombongan. Siapa mereka itu? Yang pertama talil Quran. Mereka yang membaca Al-Quran. Yang kedua wahafizil lisan, yang menjaga lidah. Yang ketiga mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan atau memberi minum orang yang kehausan. Yang keempat wasoim fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi 4 ini dirindukan oleh surga. Yang pertama talil Quran. Talil Quran ini beda dengan qiraatil Quran ya. Kalau qiraatil Quran membaca. Talil Quran itu membaca dan membahas maksudnya. Makanya itu lebih tinggi nilainya talil Quran. Karena dalam awal Al-Baqarah itu kan Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak diragukan lagi sebagai hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kapan dia bernilai petunjuk? Apabila dipahami maknanya. Tapi qiraatil Quran ini juga itu termasuk keluarga Allah, kata Rasulullah SAW. Rasul menyatakan dalam sabdanya, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak, hendaklah memuliakan keluarganya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal lillahi azza wajal ahlun? Apakah ada Allah Subhanahu wa taala itu keluarga? Naam, kata Rasul. Qalu manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasul? Ahlullah fid dunya allazina yaqra'unal Qur'an. Keluarga Allah di dunia ini adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramallah. Siapa yang memuliakannya, maka dia dimuliakan Allah dan diberinya surga. Maka ujung hadis itu kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kalian orang yang mengajar Al-Quran, aliman yang berilmu tentang Al-Quran, mengajar Al-Quran, au muta'aliman atau menjadi orang yang belajar Al-Quran, au mustami'an kalau tidak belajar mendengarkan Al-Quran, au muhibban atau yang mencintai Al-Quran, wala takun khamisan, jangan yang kelima,
mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, menyukai juga tidak. Artinya membenci, celaka. Makanya para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan ibu-ibu dari Majelis Taklim, tentu di bulan Ramadan ini kan banyak yang membaca Al-Quran untuk dirindukan oleh surga. Tadi tahlil Quran itu membahas ya, maka membahas ini memahami. Seperti tadi dalam surah Al-Baqarah di awal itu, siapa orang yang bertakwa itu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak dirukan lagi sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya, beriman kepada yang gaib, Allah, malaikat dan seterusnya. Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah ini itu kan tulisannya alif, lam, shad, kemudian lam, waw, ada alif tegak. Nah ini menurut Pak ahli tafsir itu mendirikan sholat bukan saja sholat fardu tapi juga sholat sunat. Jadi sholat fardu dan sholat sunat itu tanda mereka orang yang bertakwa. Nah dengan melaksanakan sholat fardu dan sholat sunat ini maka dia terhindar dari azab neraka. Mana rujukannya? Dalam surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa arsalnal kitaba allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah zalika huwa fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Sebagian dari mereka itu zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, sebagian dari mereka itu pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, sebagian dari mereka itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan itu dengan izin Allah. Zalika huwa fadlul kabir. Inilah karunia yang paling besar dari Allah. Nah, siapa zalim terhadap dirinya sendiri ini? Menurut Jibril alaihissalam ketika berkunjung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ceria. Lalu Nabi kita heran. Wahai Jibril, kenapa kehadiranmu kali ini tidak gembira? Apa jawab Jibril alaihissalam? Tidak pantas bergembira seseorang yang mengetahui siksa neraka itu. Kehadiranku kali ini, kata Jibril alaihissalam, berbarengan dengan perintah Allah menyulut api neraka. Disulut 1000 tahun menjadi merah, disulut 1000 tahun menjadi putih, disulut 1000 tahun lagi menjadi hitam dan terus dinyalakan. Kalau bocor selubang jarum saja ke muka bumi ini, hancur lebur bumi ini. Lalu Jibril menjelaskan neraka itu ada 7 tingkatan. Yang pertama, lantai paling bawah itu penghuninya Fir'aun dengan orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di lantai paling bawah dari api neraka. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dijelaskan Jibril penghuninya, tapi yang ketujuh tidak. Lalu Rasulullah SAW heran juga. Wahai Jibril, kenapa yang ketujuh tidak engkau sebutkan? Apa itu untuk umatku? Iya, kata Jibril, untuk umatmu yang berdosa besar mati sebelum bertaubat. Sebagai muslim sholat juga kan? Ya. Tapi yang zalimul nafsi ini belum menjangkau sholat-sholat sunat tadi itu. Yang fardu-fardu saja banyak tinggal. Ya, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat yang mereka itu min sholatihim an sholatihim. Sholat di situ kan shod, lam, alif, tak marbutoh, tidak ada wawunya. Artinya yang meninggalkan sholat wajib. Nah itu celaka. Nah zalimun li nafsi ini meninggalkan sholat wajib, disiksa dulu di neraka, tapi nanti Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, dikeluarkan dari neraka, mandi di sungai Nahrul Hayawan, tapi di keningnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka Jahannam. Nah yang kedua itu muktasid. Muktasid ini pertengahan, sudah tidak melakukan maksiat lagi. Artinya melaksanakan sholat baik yang fardu maupun yang sunnah.
walaupun masih memilih yang muakkad saja. Mana contohnya? Qobliyah zuhur itu kan 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Yang muktasid ini memilih yang muakkad saja, 2 rakaat. Ba'diyahnya juga 4 rakaat. Ya, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Muktasid ini memilih yang muakkad saja, tapi sudah berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan yang sabiqum bil khairati biiznillah, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dengan izin Allah, diborongnya 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah. Kenapa? Paham hikmahnya itu. Kan kata Rasulullah SAW, man shalla 4 rakaatin ba'da zawal. Ba'da zawal itu sesudah tergelincir matahari, artinya zuhur. Siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, bagus bacaannya, bagus rukuknya, bagus sujudnya, sholat bersamanya 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat itu memohonkan ampun sampai malam, dibantu malaikat mohon ampun. Siapa yang melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, jadi dalam konteks Ramadan ini kan ada sholat malam ya, yang namanya sholat tarawih ya. Tarawih. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat di malam Ramadan itu karena iman dan wahtisaban itu ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, tarawih ini kan ada yang 8 plus 3. Betul, Ustaz. Ada yang 20 plus 3. Yang muktasid ini pertengahan ngambil yang mana? Yang pertengahan, 8 plus 3. Yang sabiqum bil khairat biiznillah, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan itu dengan izin Allah, ngambil yang berapa? 20 plus 3. Nah, karena itu kita memposisikan diri jangan zalimul nafsi tadi. Yaitu sholat fardu banyak keteteran, ketinggalan, sahun tadi kan lalai ya. Nah, tapi setidak-tidaknya muktasid pertengahan. Iringilah dengan sholat-sholat sunat. Apalagi di bulan Ramadan ini. Tapi di sisi lain Rasul bersabda, rubba qaimin laisa lahu hazun min qiyamihi illa sahar wan nasabu. Berapa banyak orang yang sholat di malam Ramadan itu tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya, itu hanya capek dan kurang tidur saja. Siapa ini? Yang paling dikecam oleh Rasul dalam sholat ini adalah aswa'un nas sariqatal ladzi fi sholatihi. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya itu. Sahabat heran, kaifa yasruku min sholatihi ya Rasul? Siapa yang mencuri dalam sholat itu ya Rasul? Qala allazi la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Mereka yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya, mematuk-matuk seperti ayam jantan makan makanan, mematuk-matuk seperti burung gagak makan darah, ngebut 130 km per jam. Padahal lalu lintas saja kan ada adatnya. Batasnya ya, ada aturannya ya. Betul. Kalau dalam kota berapa kilometer? 40 km per jam dalam kota. Di lorong-lorong 20 km per jam. Kalau nabrak anak kecil, ada adab. Nah, adab ini lebih utama dari ilmu. Berilmu setinggi langit tapi kurang adab, maka itu tidak sempurna menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita dalam menyambut bulan Ramadan ini berupaya menjadi yang dirindukan oleh surga. Siapa-siapa tadi? Pertama talil Quran, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga yang memberi makan orang yang lapar, yang keempat yang puasa di bulan Ramadan. Tapi yang hifzil lisan itu menjaga lisan. Kita ini ditugaskan Allah untuk beramal ya hidup ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kita-kita ini, kalian ini ahsanu amala. Paling baik amalnya. Nah, amal itu apa tuh? Amal itu harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota badan dan hati. Makanya Allah lengkapi kita-kita ini dengan 7 anggota tubuh.
lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, kaki. Nah itu untuk beramal. Tapi kapan amal kita itu bernilai ibadah? Karena Allah menghendaki ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Apabila gerakan anggota tubuh kita itu berpedoman dengan syariat yang baik, aturan-aturan Islam, dia berpahala, nilainya ibadah. Lidah, kalau digunakan untuk zikir, membaca Al-Quran, itu berpahala, nilainya ibadah. Dijaga lisan ini. Dengan lisan ini mendatangkan musibah. Kan ada pepatah kita, lidah kamu, harimau kamu, akan menerkam kepala kamu. Makanya lisan ini dijaga. Di bulan Ramadan ini ada yang membatalkan pahala puasa. Homsun yuktir nasyam, kata Rasul. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa itu. Yang pertama itu al-kazib, bohong. Bohong itu dengan lidah kan? Ya, bohong. Suka bohong itu tanda apa tuh? Tanda munafik. Kalau berbicara suka bohong. Kalau berjanji suka ingkar. Kalau diberi amanat khianat. Nah, jadi lidah ini dijaga supaya tidak bohong. Bahkan yang kedua itu sudah al-kadzib itu riba. Riba itu menjelek-jelekkan orang. Nah, menjelek-jelekkan orang itu lidah kan? Oh, asik bercerita. Kalau bahasa Palembangnya sedang merumpi gitu. Ya. Yang dengar ini iyo yo. Itu sama itu. Yang bicara menjelek-jelekkan orang dengan yang mendengar itu sama, berdosa. Habis pahala puasanya. Makanya lebih baik digunakan untuk menasehati orang, zikir, membaca Al-Quran. Setiap majelis taklim itu ada kelompok-kelompok khotaman Al-Quran ya. Ada yang 3 kali khotam selama sebulan itu ya, ada yang 4 kali ibu-ibu itu. Nah, jadi itu yang baik dilakukan ya. Tilawatil Quran, talil Quran, hifzil lisan. Kemudian yang ketiga itu apa tuh? Memberi makan orang yang kelaparan. Nah, makanya di bulan puasa ini kata Rasulullah SAW, siapa yang memberi bukaan puasa kepada orang yang puasa itu lapar enggak? Lapar, maka dia memperoleh pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala puasanya. Subhanallah. Makanya kalau kita di Mekah, di Madinah, hari Senin Kamis itu banyak itu bukaan puasa disiapkan di masjid ya. Betul. Berlomba-lomba mereka mengajak kita ini untuk berbuka. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan. Dalam hadis itu kan ada juga diceritakan itu. Seorang wanita yang nakal, tanda kutip, itu melihat anjing kehausan, dia ambil air dari sumur, diberinya minum. Dengan itu diampuni Allah dosa-dosanya dan masuk surga dia. Ini rahmat Allah. Makanya kita perlu rahmat. Kata Rasulullah SAW, qaribu wasaddidu. Suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Wasaddidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Kenapa begitu? Kata beliau, tidak satu pun kalian ini selamat karena amal perbuatannya. Engkau juga ya Rasul, aku juga kata Rasul, kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Nah, untuk memperoleh rahmat ini banyak jalannya. Itu tadi memberi minum orang yang haus, memberi makan orang yang kelaparan. Apalagi kalau kita sholat tarawih, mendengarkan bacaan imam-imam itu ya, itu rahmat. Ya, surah Al-A'raf ayat 204 itu dinyatakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, fastami'u lahu, dengarkan bacaan imam itu kalau dalam salat. Wa ansitu, diam dan perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kamu memperoleh rahmat. Jadi jangan protes kalau imam baca ayat panjang. Tekolor ya. Kenapa? Pahalanya besar.
Kalau baca Al-Quran di luar sholat itu 1 huruf 10 kebaikan. Kalau dalam sholat 1 huruf 100 kebaikan. Kebaikan. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Ya Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan 4 orang yang dirindukan surga itu. Saya simpulkan terkait dengan yang pertama membaca Al-Quran, Ya. yang kedua orang-orang yang menjaga lisannya, dan juga yang ketiga orang-orang yang memberi makan orang kelaparan dan juga kehausan Ustadz ya. Ya. 3 tadi sudah dijelaskan, mungkin setelah ini kita akan menjelaskan atau menerima penjelasan mengenai orang yang berpuasa dalam Ramadan Ustadz. Apakah memang sudah ada amalan khususnya atau apa yang harus kita lakukan selama bulan puasa di bulan suci Ramadan ini Ustadz. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami, kita akan kembali dalam usai jeda berikut. Bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Saatnya menata hati, menguatkan iman, dan menambah ilmu penuntun kehidupan. Hikmah Ramadan, program spesial Ramadan yang menghadirkan kajian Islam penuh makna, menenangkan jiwa dan meneguhkan langkah. Live setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Spesial Ramadan 1447 Hijriah. TVRI Sumatera Selatan menghadirkan syiar Islam yang menyejukkan hati dan memperkuat iman. Langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Saksikan ceramah ba'da subuh, ceramah ba'da zuhur, dan ceramah menjelang berbuka puasa. Setiap hari selama bulan suci Ramadan, hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Dan sebelum kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, kita mengundang pemirsa juga di rumah untuk berinteraksi bersama kami melalui telepon di 0711 454 atau melalui WhatsApp di 0823 1198 1790. Dan Ustadz, kita tadi melanjutkan perbincangan kita yang sudah sempat terputus tadi terkait dengan 4 kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir terkait dengan berpuasa dalam Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Ini Allah perintahkan berpuasa bagi orang yang beriman itu ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itu imtisalu awamirillah azza wajal wa jatinabun nawahi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Apa yang diperintahkan Allah yang termasuk dalam rukun Islam itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu perintah Allah. Jadi takwa yang sempurna melaksanakan 5 rukun Islam. Ya. Jadi makanya kan kita diharapkan ahsanu amala tadi itu. Yang paling baik amalnya. Makanya dalam melaksanakan rukun Islam itu diawali dengan syahadat. Kenapa syahadat itu iman, bagian dari iman. Ketika Rasul ditanya, mal iman ya Rasul, apa iman itu ya Rasul? Qala, dijawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi. Dibenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan dengan hati itu? Yang ada dalam rukun iman itu. Antum minabillah, percaya, beriman adanya Allah, wa malaikati, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wal yaumil akhir, hari kemudian, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir yang baik maupun yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibenarkan dengan hati, iqrarum bil lisan.
diucapkan dengan lidah, syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah syahadat itu baru wa amalu bil arkan. Mengamalkannya dengan anggota badan yang 7 tadi itu. Apa yang pertama diamalkan? Sholat. Sholat tadi kan bukan saja yang fardu tapi juga yang sunnah. Sudah sholat apa? Puasa. Ya. Nah puasa ini kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan itu karena iman. Tadi itu 3 unsur tadi iman itu ya. Dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Wahtisaban itu ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, di sisi lain Rasul menyatakan rubbak so'imin laisa lahu hazun min syamihi illa ju'al atos. Berapa banyak orang yang puasa itu tidak memperoleh apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan haus saja. Nah, yang seperti apa ini? Yang tidak menjaga 5 yang membatalkan pahala puasa tadi. Khamsun yubtin nasyam. 5 yang membatalkan pahala puasa. Al-kazib, bohong. Jadi hindari bohong. Ya. Yang kedua, riba, menjelek-jelekkan orang. Yang ketiga, an-namimah, adu domba. Nah, adu domba ini kan ada contoh. 2 bersaudara, kakak perempuannya tinggal di tengah-tengah kota Madinah, adik perempuannya di pinggiran kota Madinah sama uminya. Meninggal yang tinggal di pinggiran kota ini. Kakak perempuannya ikut melihat dikubur. Nunduk ketika adiknya dimasukkan ke liang lahat. Pulang sudah ngubur itu merogoh koceknya. Kocek itu bahasa saya itu ya. Dompetnya hilang. No, dia ingat waktu nunduk-nunduk tadi barangkali. Masuk di kuburan. Pergi, minta bukakan kuburan itu. Begitu terbuka, api menyala. Ditutup. Lalu pergi kepada uminya. Umi, apa kegiatan adik perempuan saya ini ketika masih hidup? Suka adu domba. Mendengarkan orang menjelek-jelekkan orang. Disampaikannya kepada orang yang dijelekkan itu. Lalu timbul permusuhan. Itulah balasannya. Makanya kita dilatih di bulan Ramadan ini hindari an-namimah, adu domba. Hindari riba. Untuk menghindari itu perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Qur'an gitu. Kemudian apa yang pembatal puasa lagi? Itu al-yaminul kazib, sumpah palsu. Karena dibayar jadi saksi bersumpah palsu. Itu habis pahala puasanya. Yang berikutnya apa itu? An-nazaru bisyahwat. Memandang dengan penuh syahwat. Makanya ibu-ibu, anak-anak gadis kita harus disuruh menutup aurat. Tapi di Indonesia ini tidak semuanya muslimah. Ada yang tidak muslimah ya, tidak menutup aurat. Nah ini yang payah dihindarkan itu. Kata Rasulullah SAW, Allah sudah menetapkan hukum-hukumnya. Tapi yang sulit kalian hindarkan adalah zina mata. Melihat dengan penuh syahwat. Zina hati, sudah melihat menginginkannya. Ya. Nah ini sekarang sulit, ini Ustaz. Yang sulit dihindarkan. Karena itu jangan banyak berjalan bulan Ramadan ini. Ya. Tapi salah pula tidak keluar-keluar rumah ya. Nah, dan memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak berdoa. Kan sudah sholat fardu itu apa tuntunan doa kita, wirid kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kalau banyak berdoa minta masuk surga, kalau 3 kali saja kita berdoa minta masukkan di surga, surga itu bermohon kepada Allah, ya Allah masukkanlah orang ini ke dalam surga ini.
3 kali kita minta hindarkan dari neraka, neraka itu berdoa, jauhkanlah ya Allah orang ini dari neraka. Jadi tadi perbanyaklah memohon surga dan menghindarkan dari neraka. Perbanyaklah bersedekah di bulan Ramadan ini, ya, supaya rezeki kita berlimpah ruah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi pada akhirnya semuanya itu atas petunjuk Allah, ya, atas ridho Allah. Makanya untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki sholat, kita dianjurkan Rasul, dituntun Rasul, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud. Fa aksiru du'a, perbanyaklah berdoa ketika sujud itu. Apa doa yang diajarkan Rasul setelah subhanahu wa ta'ala bihamdi itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa zikir, ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Itu boleh dilapaskan, ya, sesudah subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi minta tolong kepada Allah agar kita ini selalu zikir, selalu membaca Al-Quran, selalu banyak melakukan sholat-sholat sunat. Wa syukrika itu kan salah satunya melaksanakan banyak sholat sunat. Apa dalilnya tuh? Ketika Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha menyapa Rasul, ya Rasul, engkau ini sudah bersih dari dosa, maksum. Tetapi kenapa engkau masih banyak melakukan sholat-sholat sunat sampai bengkak kakimu? Apa jawab Rasul? Apalah uhibbu an akuna abdan syakura? Tidak sukakah kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya indikator bersyukur itu banyak melakukan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah. Muktasid tadi ngambil yang muakkad baik. Sabiqul mirharat yang tidak muakkad juga diborong. Sunnahnya juga Ustaz, ya, luar biasa. Dalam sholat tarawih yang 20 rakaat 20 plus 3. Dan panjang-panjang bacaannya itu. Ya, luar Di biasa. Masjid Agung itu sejuz semalam. Ya. Dak katik yang berisik. Karena satu huruf dibalas 100 kebaikan. Tambah panjang tambah bagus. Bukan Jadi, tambah panjang tambah ngantuk. Ya. Jadi tambah banyak kebaikan juga Ustaz, ya, Banyak saat. kebaikan. Dan juga begitu banyak amalan yang bernilai besar, berlipat-lipat kali gandanya Ustaz, ya, dalam bulan dibalas suci Ramadan 10 kali pahala ini luar lipat, biasa. ya. Ustadz, ini terkait dengan kelompok yang dirindukan surga ini, tentunya banyak sekali dari kita yang ingin termasuk dalam kelompok tersebut Ustadz. Tapi mungkin kita akan membuka pertanyaan juga untuk para ibunda-bunda di sini untuk bertanya ini. Mungkin dari bunda-bunda sebelah kiri dulu terlebih dahulu, mungkin bunda silakan perkenalkan namanya dan langsung pertanyaannya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan izin Pak Ustadz, nama saya Ibu Anidar, Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim Kelurahan Sukamaju. Saya ingin bertanya, apa makna sesungguhnya surga merindukan manusia? Apakah ini jaminan tanpa hisab atau kedekatan kita nanti di yaumil akhir? Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga Waalaikumsalam warahmatullahi merindukan manusia. Manusia. 4 kelompok tadi itu, ya. Jadi yang puasanya yang benar. Tadi itu kan rubba shaimin laisa lahu hazun min syamihi illa ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa itu tidak memperoleh apa-apa dari puasanya, itu hanya lapar dan haus saja. Puasa yang seperti apa? Puasa yang tidak menjaga koridor yang membatalkan pahala puasa tadi itu. Kemudian puasa ini kan harus ikhlas. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan itu karena iman, ini perintah Allah. Wahtisaban itu ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang lalu. Bahkan kata Rasul, asyamu junnah. Puasa itu perisai. Kalau ada orang yang mencaci makimu, bahkan ada orang yang mau memukulmu, katakan inni so'im, aku sedang puasa. Jangan dibalas. Orang mencaci maki, orang yang merumpi, menjelek-jelekkan kita, disampaikan orang.
Ya, oh ya awak ini dijelek kita kesana, ya mak ini. Jangan dibalas, jangan, oi, awas kau. Nah, tapi ulama Hasan Basri, ulama yang besar itu di Basra itu, kalau disampaikan orang dia dijelek-jelekkan orang, diambilnya kurma sekeranjang, kurma yang terbagus, antarkan kepada orang itu. Kenapa, wahai Syekh? Dia sudah memberiku pahala. Ya. Jadi orang yang menjelek-jelekkan orang itu pahalanya diberikan kepada orang yang dia jelekkan itu. Atadruna manil puplis, kata Rasul. Tahukah kalian siapa yang pailit itu, yang rugi itu? Ada yang menjawab yang rugi berdagang ya Rasul, bukan. Yang tidak punya simpanan dirham ya Rasul, bukan. Orang yang pailit itu pada hari kiamat datang dengan pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, tapi dia menjelek-jelekkan si fulan. Maka Allah Maha Adil, sebesar apa pahala orang yang dijelekkan itu, orang yang menjelekkan itu, masa pahalanya dipindahkan kepada orang yang dia jelekkan. Kalau habis pahalanya, maka dosa orang yang dia jelek-jelekkan itu dipindahkan kepada orang yang menjelek-jelekkan itu. Itu bahayanya riba itu. Ini ayat tentang riba ini kan turunnya ketika Salman Al-Farisi ditumpangkan Rasul kepada dua orang kaya dalam sebuah ekspedisi peperangan. Dua orang kaya ini sedang berbenah-benah tenda. Salman Al-Farisi ini bermalas-malasan, guling-guling. Berutuklah wong dua ini. Salman ini kalau bahasa Palembangnya awak numpang, pecak rajo gitu kan, istirahat. Salman, coba engkau pergi ke tenda Rasul minta gulai. Pergilah Salman, ya Rasul saya diperintahkan teman tenda saya minta gulai. Katakan kepada temanmu itu mereka sudah makan gulai. Ayat ini sudah turun kepada Rasul. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ta'kula lama akhihi maitan fakarihtumu. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menaruh buruk sangka. Karena buruk sangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaqtab ba'dukum ba'da, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Baik. Tidak sukakah kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentu tidak suka. Nah, ketika Salman kembali ke tenda, mana gulai itu? Kata Rasul, kalian sudah makan gulai. Wah, keluar daging busuk dari kedua mulut orang yang menjelek-jelekan Salman ini. Chest plank ya. Nah, begitu. Baik. Jadi jaga itu. Oke, jadi makna sesungguhnya dari surga merindukan manusia ini juga hakikatnya kita juga tahu maknanya mendalam dan kita mengetahui untuk keikhlasan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan ini Ustadz ya terkait dengan ini. Mungkin Bu Anida, apakah sudah jelas terkait dengan pertanyaannya Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Bu Anida dan pemirsa. Kita juga akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan kelompok yang dirindukan surga ini setelah usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Ustaz, kita melanjutkan tema kita terkait kelompok yang merindukan surga tadi, tapi kita akan membuka pertanyaan kepada bunda-bunda dari Majelis Taklim sekali lagi. Boleh Bunda, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Suryani dari Majelis Taklim Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Pak Ustadz. Ya. Izin tanya ya Pak Ustadz. Kalau kita sering membaca Al-Quran, tapi tidak tahu, tidak paham artinya, apakah itu termasuk kelompok orang yang dirindukan surga? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Bu Erma. Langsung dijawab Ustaz. Walaupun tidak paham maknanya, tadi itu kan kata Rasulullah SAW, kalau dibaca di luar sholat, satu huruf
dihargai Allah 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kalau dalam sholat, satu huruf itu 100 kebaikan kalau sholatnya berdiri. Kalau sholatnya duduk, satu huruf 50 kebaikan, di korting ya. Nah, jadi walaupun membaca tidak paham, tapi benar mahrojnya ya, itu berpahala. Dan dirindukan oleh surga. Bahkan tadi kan, man kana yarju liqa Allah, fal yukrim ahlahu. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah pada hari kiamat kelak, muliakanlah ahlinya. Para sahabat bertanya, hal lillahi azza wa jalla ahlun ya Rasulullah? Apakah ada Allah SWT itu keluarga ya Rasul? Ada, kata Rasul. Siapa mereka itu? Alladzina yaqra'unal Qur'an. Mereka yang membaca Al-Quran. Tadi ada beda ya. Yaqra', qara'a dengan tali. Tali itu memahami maknanya itu. Dengan qara'a itu tidak memahami maknanya, tapi membacanya dengan mahrot yang benar. Baik hafiz maupun yang tidak hafiz tapi membaca Al-Quran dengan kitab. Dan ada tambahan ya, membaca kitab, melihat kitab itu suatu kebaikan. Jadi membaca Al-Quran itu jangan dengan HP, dengan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Sudah dibaca dicium kan. Ya. Jadi insya Allah yang rajin membaca Al-Quran itu juga dirindukan oleh surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa terjawab ya Bu Erma ya? Baik. Ustaz, kita akan menjawab telepon yang masuk juga dari pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Perkenalkan dulu. Oke, boleh perkenalkan diri dulu ya Mbak. Terima kasih sebelumnya. Saya Nana dari Palembang. Izin bertanya, Ustadz, gimana ya cara kita bisa istiqomah baca Al-Quran gitu di tengah kesibukan kita yang sedang bekerja gitu Ustadz, ada nggak kira-kira tipsnya ya? Makasih Ustadz. Baik, terima kasih Nana dari Palembang, katanya Ustadz bertanya cara istiqomah baca Al-Quran Ustadz, silakan. Supaya istiqomah, pertama yang mendorong orang istiqomah itu memahami tadi itu, hikmahnya ya. Kalau membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Kemudian pahalanya tadi begitu besar ya membaca Al-Quran itu. Memang kan amal kita ini kan ada amalan syariat, ada amalan thariqah, ada amalan hakikat. Amalan syariat tadi yang melaksanakan rukun Islam itu ya. Mekanismenya, langkah-langkahnya amalan syariat ini pertama taubat. Kedua takwa, ketiga istiqomah. Tadi tanyakan istiqomah ya. Kenapa taubat? Karena takwa itu melaksanakan seluruh perintah itu harus bersih dulu. Bersih dari maksiat zahir dan maksiat batin. Supaya ibadah kita diterima Allah. Apa maksiat zahir itu? Penghasilan yang haram. Dari penghasilan yang haram itu kita belikan makanan, makanan itu jadi haram. Apa kata Rasulullah? Man akala luqmatal haram layak walullah ibadati arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Sia-sia sholat kita, sia-sia puasa kita, sia-sia bacaan Al-Quran kita. Kalau makan yang haram. Dari penghasilan yang haram kita beli pakaian. Dipakai untuk sholat. Kata Rasulullah SAW, pakaian yang kita pakai untuk sholat, untuk ibadah ini, kalau harganya 10 dirham, 1 dirham saja sumbernya haram, ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, di samping maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat batin itu apa tuh? Iri, sombong, bakhil, riya, gitu ya. Itu maksiat batin. Kalau diiringi dengan maksiat batin, sia-sia juga pahala ibadah kita. Mana contohnya riya? Riya itu Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yufiku malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir fa masaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin.
Jadi misal orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu karena riya kepada manusia, seperti misal batu licin, di atasnya ada tanah, ditimpa hujan lebat, amblas. Riya itu ingin dipuji orang ya. Betul, Ustaz. Nah itu maksiat batin nih. Jadi cara menghilangkan maksiat batin ini, membersihkannya dengan amalan thariqah. Amalan thariqah itu langkah-langkahnya ikhlas, semata-mata karena Allah. Yang kedua tuh jujur, sidik. Yang ketiga tuh tumaknina, tenang. Kenapa tumaknina? Karena dalam amalan thariqah ini ada zikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan zikir pada Allah sajalah hati ini menjadi tenang. Nah jadi dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang ya. Hilang irinya kalau tenang. Kalau tidak tenang, tetangga beli motor baru, demam. Gitu ya. Gelisah. Betul, Ustaz. Tapi kalau tenang ya, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang menganugerahkan rezeki itu kepada orang yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan mengukur kadar-kadarnya. Jadi rezeki kita beda. Memang ditentukan Allah beda. Ada yang tidak pantas menerima rezeki yang banyak. Siapa dicontohkan Allah itu? Sa'labah. Sa'labah itu kan miskin ya. Kain yang dipakainya sholat maghrib, buru-buru pulang, nak dipakai istrinya juga sholat maghrib. Saking buntunya. Lalu ya Rasul, doakan aku agar aku ini berubah. Nasibku ini ya Rasul. Jangan Sa'labah, celaka engkau. Prediktif Rasul itu. Tidak pantas menjadi orang kaya. Merengek kedua, kata Rasulullah, wahai Sa'labah, tidak sukakah engkau seperti nabimu ini? Kalau aku suka, gunung Uhud itu bisa jadi emas. Tapi aku tak mau. Merengek ketiga baru didoakan Rasul. Dibekali kambing. Berkembang biak kambing itu. Mulai tidak sholat maghrib berjamaah lagi. Sibuk ngurusi kambing. Nah ironisnya, ketika sampai nisab zakat kambing itu 40 ekor, keluar 1 ekor ya. Inilah beratus-ratus. Rasul mengutus menagih zakat Sa'labah. Enggan mengeluarkan zakat. Zakat tadi. Nah, tidak pantas jadi orang kaya itu. Timbul bakhilnya itu. Iya. Maka apa kata Allah? Ketika Sa'labah enggan mengeluarkan zakat itu, turun surah At-Taubah 75, 76, 77. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqana wa lanakunanna minas sholihin. Ada orang yang berjanji, kalau kami dianugerahi rezeki yang banyak, yang berlimpah, kami mau berzakat dan kami mau jadi orang yang soleh. Itu angan-angan waktu buntu itu. Falamma atahum min fadli bahilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Manakala rezeki yang berlimpah itu dianugerahkan pada mereka, bahilu bihi, bakhil, enggan mengeluarkan zakat. Fa aqabahum nifaqu fi qulubihim ila yaumil qiyamah, maka kami timpakan munafik ke dalam hati mereka itu sampai berjumpa dengan kami di hari kiamat. Nah, ketika dibacakan Rasul ayat ini tentang Sa'labah, ada didengar oleh salah seorang keluarga Sa'labah, lari dia menemui Sa'labah. Sa'labah, gawat. Itu bahasa Palembangnya itu. Ngapo? Engkau dicap munafik karena tidak mau mengeluarkan zakat. Dihimpunnya kambing-kambing Sa'labah, diantarkannya kepada Rasul. Ya Rasul, ini zakat kamiku. Nehi, kata Rasul. Nehi itu bahasa India. Terlambat, Ustaz ya. Kata Rasul, tidak diterima Rasul. Terlambat engkau Sa'labah, ayat sudah turun. Nah, sikap Rasul ini dibenarkan Allah. Ya. Sampai-sampai masa Abu Bakar juga, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tidak mau menerima zakat dari Sa'labah. Apalah artinya harta kekayaan yang berlimpah kalau timbul dalam hatinya bakhil, kikir, sombong, derajatnya turun dari beriman menjadi munafik. Innal munafiqin fi darkil asfali minan. Nah, orang munafik itu di lantai paling bawah dari api neraka. Ustaz. Dan semoga kita tadi sesuai dengan pertanyaan Mbak Nana dari Palembang tadi, termasuk dari orang-orang istiqomah, Ustaz ya, termasuk juga selalu bersemangat. Hikmah dan
sanksinya Iya, ya. betul, Lalu Ustaz. mendorong kita istiqomah. Betul, untuk selalu bersemangat dalam beribadah, apalagi bulan Iya. suci Ramadan ini Ustaz, ya luar biasa. Dan sekali lagi kita akan membuka pertanyaan dari bunda-bunda dari sebelah kanan. Boleh Bunda silakan perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan nama saya Ibu Rohmah dari MKMT Majelis Ya, Bu. Kelurahan Sukamaju. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, amalan apa yang kita lakukan agar kita ini termasuk orang yang digolongkan, dirindukan di surganya Allah? Ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Tadi kan 4 golongan ya. Mm-mm. Talil Quran, Membaca Al-Quran. hibzil lisan, menjaga lisan. Kemudian memberi makan orang yang lapar. Kelaparan. Yang berikutnya puasa di Puasa. bulan Ramadan. Itu amalan-amalan itu. Tapi semuanya itu harus ikhlas. Ya. Ikhlas ini semata-mata karena Allah. Ikhlas ini ada 3 tingkatan, Ibu. Pertama, ikhlas awam. Ikhlas awam itu ngapo puasa? Kepengen dirindukan surga. Ya, kenapa sholat? Kepengen masuk surga, takut di neraka. Itu ikhlas awam tuh. Diterima Allah juga. Karena takutnya kepada Allah. Yang kedua, ikhlas khawas. Setingkat lebih tinggi. Kenapa dia beribadah? Aku ini hamba Allah, diperintahkan beribadah. Titik. Urusan surga, urusan neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya aku ini hamba Allah, diperintahkan Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingin menggapai ridho Allah. Nah, itu tingkatan sudah tinggi itu. Rabi'atul Adawiyah. Ahli sufi perempuan ya. Apa wiridnya? Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu ingin masuk surga, jauhkan surga itu dari aku ya Allah. Ya Allah, kalau aku beribadah ini takut di neraka, bakarlah jasadku ini di neraka ya Allah. Tapi kalau aku beribadah padamu untuk menggapai ridhomu, bukalah pintu mahabbahmu kepadaku ya Allah. Tinggi sudah. Ya, ridho Allah. Nah, makanya tadi pertanyaan Ibu, bagaimana supaya kita dirindukan surga? Tadi tuduh Rasul menyatakan 4 kelompok itu. golongan tadi. Laksanakanlah dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya tadi itu kan minta tolong kepada Allah itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kalau kita ditolong Allah, itu artinya kita sudah mudah melakukannya. Iza aradallahu bi 'abdin khairan istamalahu, kata Rasul. Apabila Allah mengendaki hambanya itu menjadi orang yang baik, niscaya dilakukan Allah. Sahabat bertanya, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah melakukannya ya Rasul? Qala yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal maut. Allah memberi orang itu taufik sehingga mudah saja baginya melakukan amal-amal soleh sebelum dia wafat. Nah, lah merasa mudah belum kita bangun seperti akhir malam. Sudah bangun itu apa? Ke kamar mandi. Udah kamar mandi, berwudu apa tidak? Kalau berwudu itu magnet sejadah artinya yang kuat. Kalau tidak berwudu, magnet spring bed. Sambil majam dari kamar mandi gerbang, hidup lagi. Itu belum dimudahkan Allah. Tapi yang dimudahkan Allah, bangun tengah malam, sepertiga akhir malam, berwudu, sholat, tahajud. Tatajafa junubuhum anil madhaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, dipuji Allah itu. Nah, itu indikatornya. Sudah dimudahkan Allah apa belum kita ini? Kalau sudah dimudahkan Allah, artinya Allah mengendaki kita itu menjadi orang yang baik. Gitu. Jadi 4 golongan tadi kita kerjakan, tapi juga harus diiringi dengan keikhlasan, Ustaz ya, agar kita termasuk dalam golongan kuncinya tersebut. ikhlas Bu ya. Supaya kita dirindukan surga. Baik. Enak dirindukan surga apa enak dirindukan suami?
Mana pilih? Dua-duanya Ustaz ya, kalau bunda-bunda nih ya. Baik, luar biasa. Jadi memang pada intinya dari 4 golongan tadi kita harus mengerjakannya dengan sebaik-baik mungkin Ustaz ya, mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus diiringi dengan suatu keikhlasan agar ditambah lagi dan juga semangat istiqomah kita untuk mengejar menjadi kelompok yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Pemirsa, beberapa saat lagi kita akan membahas mengenai tema yang sama, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Luar biasa, dan kita akan melanjutkan tema kita yang saat ini sudah kita bahas, yaitu kelompok yang dirindukan surga, dan membuka pertanyaan, sesi pertanyaan kepada bunda-bunda dari Majelis Taklim Kelurahan Sukamaju. Silakan bunda pertanyaannya, perkenalkan nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya atas nama Lina dari MT Sukamaju. Kelurahan Sukamaju. Mau tanya Ustadz, Silakan. bagaimana cara agar kita bisa menjadi bagian dari golongan yang dirindukan surga, dan apa ciri-cirinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memahami ya bahwa Allah memerintahkan kita puasa ini targetnya la'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan kuncinya melaksanakan perintah Allah itu dengan ikhlas ya. Yang diperintahkan Allah itu yang tercakup dalam rukun Islam. Nah, dengan memahami ini artinya Allah itu sayang dengan hambanya ini. Kenapa diproses melalui puasa? Supaya takwa. Sebab di akhirat nanti ibu ya, yang ada cuman 2 golongan. Pertama, orang yang kafir. Kedua, orang yang bertakwa. 2 golongan itu. Merujuk pada surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berbondong-bondong orang kafir itu digiring untuk masuk neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Jadi intinya setelah sampai di pintu neraka itu, penjaga pintu neraka itu bertanya, tidakkah sudah datang Rasul-Rasul yang membacakan ayat-ayat Tuhan itu dan menjelaskan, mengingatkan akan adanya hari pertemuan hari ini? Qalu bala, benar sudah, kata orang kafir. Tapi memang orang kafir itu kan tidak menerima kebenaran itu. Karena itu masuklah ke dalam neraka ini, kekal di dalamnya. Nah, jadi jangan tidak menerima kebenaran. Kita terima kebenaran dari Allah yang melalui Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok kedua itu wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong orang takwa itu digiring untuk masuk surga. Setelah pintu surga terbuka, penjaga pintu surga itu mengucapkan salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atas kalian, masuklah ke dalam surga ini kekal di dalamnya. Nah, jadi Allah itu sangat sayang dengan hamba-hambanya ini. Makanya setiap tahun kita diproses puasa Ramadan. Ramadan benar. Jadi jangan disikapi negatif. Oh, alangkah kejamnya Allah, dilapar-laparkannya sebulan. Tidak itu. Allah sangat suka dengan orang yang lapar. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah benci dengan perut yang penuh dengan makanan yang halal. Penuh dengan makanan yang halal saja Allah benci, apalagi yang haram. Kenapa? Kulu wasrobu wala tusrifu.
Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Ini suka balas dendam. Lah berdoa. Masih nak nambah. Maksa, Ustaz ya. Nah, jadi itu kata kuncinya Bu ya, supaya dirindukan surga. Laksanakan 4 komponen tadi itu, 4 kelompok tadi itu ya. Dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dijaga rambu-rambu yang menghilangkan pahala puasa. Baik, Ibu kira-kira sudah jelas Ibu? Rambu-rambunya kan ini maksiat batin tadi itu. Iya, siap Ustaz. Jadi banyak-banyak zikir. Baik. Banyak membaca Al-Qur'an. Baik. Yang sudah terjawab Ustaz ya. Dan mungkin terakhir Ustaz, kesimpulan dan juga mungkin doa apa saja yang harus kita panjatkan agar kita termasuk ke dalam kelompok yang dirindukan oleh surga tadi Ustaz. Itu doa yang paling ampuh tadi itu ya. Yang diajarkan Rasul, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu waktu sujud, perbanyaklah berdoa. Nah, bukan di sujud terakhir saja. Setiap sujud Rasul tidak menyebutkan di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu waktu sujud. Tapi sujudnya nak benar. Ya 7 anggota sujud tuh. Jadi dalam teknik sujud menurut mazhab Syafi'i itu, begitu turun yang pertama nyentuh lantai itu kedua dengkul. Kemudian 2 telapak tangan, ketiga kening dan hidung, kening dengan hidung nempel di tempat sujud itu. Kemudian kaki, kalau ibu-ibu itu merapat ya. 7 anggota sujud. Kan tadi dinyatakan siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, bagus bacaannya, bagus rukuknya, bagus sujudnya, sholat bersamanya 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat itu memohonkan ampun sampai malam. Jadi waktu sujud itu sujud yang benar. Doa yang diajarkan Rasul apa tadi? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh diucapkan itu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau, bersyukur pada Engkau, dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Baik. Jadi ibadah kita bagus, kita ingat pada Allah, kita banyak sholat-sholat sunat, itu atas pertolongan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kata Rasul, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Ini saya diampuni Allah. Tadi zalimuni nafsi, banyak dosa besar, mati sebelum bertobat, tidak sempat bertobat. Ya. Nah, kita dalam sujud itu bertobat itu. Allah Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Nah, kata kuncinya dengan ikhlas ini, insya Allah Allah menolong kita ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ikhlas. Dan ini kita saja. juga kita doakan bersama kita masuk ke dalam 4 golongan yang dirindukan surga Insya tadi Ustaz ya. Allah Amin. seluruh amin, kita ya yang rabbal hadir alamin. ini masuk dalam 4 golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Syarifuddin Yaakob MHI atas tausiah dan ilmu yang telah diberikan, juga semoga menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tidak terasa kita telah berada di penghujung program Hikmah Ramadan sore hari ini. Dan dari perbincangan kita bersama tadi, semoga kita semua mendapat pencerahan dan motivasi untuk terus memperbaiki diri bahwa menjadi bagian dari 4 golongan yang dirindukan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah tentang siapa yang paling sempurna, tetapi tentang siapa yang paling sungguh-sungguh dalam beriman, beramal, dan memperbaiki diri. Semoga Ramadan kali ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Ramadan.